Selamat siang Ibu dosen serta teman-teman semua. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang dari kelas 2C di 3 akuntansi. Di sini kami akan membuat video tentang materi departementalisasi biaya operasional pabrik dalam mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Agusta Amanda Wulandari SE MSI dan Ibu Ridrosna Rupilu SE MSA AK. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Julian Margaret Paba dengan NIM 2323713067. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Dan saya Joy Mariana Kobis dengan NIM 2323713066 sebagai pemateri 2. Dan saya Yakob Yusutanau dengan NIM 2323713081, saya sebagai pemateri 3. Baik, terima kasih. Selamat menonton. Baik, saya akan menjelaskan tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Pengertian dan kegunaan departementalisasi biaya overhead pabrik. Yang pertama, pengertian departementalisasi dan kegunaannya. Pada umumnya, perusahaan manufaktur menghasilkan suatu produk melalui dari satu departemen produksi, tetapi seringkali proses produksi dilakukan dengan beberapa tahapan dalam beberapa departemen produksi. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik menjadi beberapa bagian atau departemen, pusat biaya atau unit yang lebih kecil lagi yaitu kelompok biaya yang akan menerima pembebanan biaya overhead pabrik. Yang kedua, pengelompokan departemen dalam pabrik. Biasanya departemen-departemen dari suatu pabrik dalam perusahaan manufaktur dibagi atas dua, yaitu yang pertama, departemen produksi. Pembentukan departemen produksi menjadi beberapa departemen bagi perusahaan manufaktur merupakan masalah yang penting, terutama dalam hal departementalisasi ini dilakukan dengan maksud menentukan harga pokok produksi dan pengendalian biaya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis-jenis departemen produksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesamaan dalam cara beroperasi, proses, dan mesin-mesin yang digunakan dalam departemen. Dan yang kedua, lokasi dari operasi, proses-proses, dan mesin. Dan yang ketiga, tanggung jawab untuk produksi dan biaya. Dan yang keempat, hubungan operasi-operasi dengan arus produk. Yang kelima, jumlah departemen dan pusat biaya. Berikutnya, departemen pendukung. Pembentukan departemen pendukung pada perusahaan manufaktur selain departemen kelompok yang telah diuraikan di atas, juga merupakan hal yang utama sehubungan dengan penentuan harga pokok dan pengendalian biaya yang efektif. Yang kedua adalah biaya departemen langsung dan biaya departemen tidak langsung. Yang pertama, biaya departemen langsung. Pada umumnya, elemen-elemen BOP yang seringkali terjadi dan dapat dikelompokkan sebagai biaya departemen langsung sebagai departemen produksi, dan departemen produksi meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan baku tidak langsung dan perlengkapan pabrik, perbaikan dan pemeliharaan, dan penyusutan peralatan pabrik. Dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, meliputi biaya-biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja yang secara tidak langsung ikut dalam kegiatan produksi. Contoh dari biaya tenaga kerja tidak langsung adalah gaji, lembur, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada seorang penyelia produksi yang bekerja untuk departemen pemintalan dalam suatu pabrik tekstil merupakan biaya departemen langsung bagi departemen pemintalan, sedangkan gaji lembur dan tunjangan-tunjangan lain bagi seorang karyawan dari departemen pemeliharaan merupakan biaya
departemen langsung bagi departemen pemeliharaan. Yang ketiga, biaya bahan baku tidak langsung dan perlengkapan pabrik. Permintaan bahan baku tidak langsung dan perlengkapan pabrik ke gudang untuk kegiatan produksi oleh masing-masing departemen produksi merupakan biaya departemen langsung bagi setiap departemen tersebut. Perbedaan bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Yang pertama adalah bahan baku langsung, yaitu satu, nilainya besar, dan yang kedua, terjadi perubahan bentuk melalui proses produksi dan merupakan bagian yang utama dari produk akhir. Yang kedua adalah bahan baku tidak langsung. Yang pertama, nilainya kecil, dan yang kedua, hanya sebagai pelengkap untuk proses produksi dan bukan merupakan bagian yang utama dari produk akhir. Yang keempat, biaya perbaikan dan pemeliharaan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan biasanya berada di bawah kendali Departemen Pemeliharaan. Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan akan tetapi adalah suatu fungsi atau kegiatan pelayanan, maka pada akhirnya biaya ini harus didistribusikan ke setiap departemen yang menerima perbaikan dan pemeliharaan. Dan yang kelima, biaya penyusutan peralatan pabrik. Biaya penyusutan peralatan pabrik yang berada dan digunakan dalam setiap departemen produksi secara langsung dapat dibedakan kepada masing-masing departemen tersebut. Yang keenam, biaya departemen tidak langsung. Elemen-elemen biaya overhead pabrik yang terjadi dan digunakan oleh semua departemen biasanya tidak dapat dibebankan secara langsung kepada suatu departemen, tetapi biaya-biaya ini didistribusikan atau dialokasikan kepada semua departemen tersebut dengan menggunakan basis-basis yang layak. Contoh dari biaya tidak langsung antara lain adalah biaya listrik, air, bahan bakar, penyusutan gedung pabrik, asuransi, dan sewa. Yang berikut terdapat penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Tarif biaya overhead pabrik ini menggunakan tarif tunggal yang digunakan untuk pabrik secara keseluruhan untuk memperoleh hasil perhitungan harga pokok produk yang lebih tepat dalam sistem ABC. Biasanya digunakan basis alokasi yang berbeda untuk kelompok-kelompok biaya ataupun jenis-jenis biaya tertentu dalam departemen produksi yang sama. Biaya alokasi ini biasa juga disebut dengan pemicu biaya, yaitu suatu aktivitas yang merupakan faktor yang dapat menyebabkan perubahan terhadap biaya-biaya overhead pabrik. Dengan demikian, dalam sistem ini akan dihasilkan beberapa tarif dalam departemen produksi yang sama. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah penentuan tarif BOP. Dalam menentukan tarif BOP per departemen, semua BOP dalam departemen-departemen pendukung harus dialokasikan seluruhnya kepada departemen-departemen produksi. Tarif biaya overhead per departemen dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik untuk departemen produksi dan departemen pendukung. Yang kedua, mengadakan penelitian untuk menetapkan basis alokasi yang layak untuk mendistribusikan biaya tidak langsung dan biaya-biaya departemen pendukung. Yang ketiga, mendistribusikan atau mengalokasikan biaya yang tidak langsung dan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Yang keempat, menghitung tarif BOP per departemen. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik untuk departemen produksi dan departemen biaya akan meliputi penaksiran atau elemen-elemen biaya langsung setiap departemen dan elemen-elemen biaya tidak langsung. Berikut, mengadakan penelitian untuk menetapkan basis alokasi. Suatu kegiatan penelitian harus dilakukan untuk memperoleh data-data yang penting yang akan digunakan sebagai basis alokasi dalam rangka mendistribusikan biaya departemen tidak langsung ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, dan selanjutnya juga mendistribusikan biaya-biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Berikutnya, mendistribusikan biaya tidak langsung dan
biaya departemen pendukung. Tiga metode alokasi biaya departemen pendukung. Yang pertama, metode alokasi langsung. Terdapat biaya departemen pendukung hanya dialokasikan ke departemen produksi saja. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Terdapat biaya departemen dialokasikan ke departemen pendukung lainnya. Yang kedua, departemen pendukung yang biasanya sudah dialokasikan tidak akan menerima alokasi biaya dari departemen pendukung. Yang ketiga, metode alokasi aljabar. Terdapat dua faktor. Biaya departemen pendukung dialokasikan ke departemen produksi dan departemen pendukung lainnya. Yang kedua, antar departemen pendukung harus saling mengalokasikan biaya. A. Metode alokasi langsung. Metode alokasi langsung lebih mudah dalam penerapannya dibanding dengan kedua metode lainnya karena tahapan perindustrian atau pengalokasian biayanya lebih singkat. Biaya dari departemen pendukung hanya dialokasikan ke departemen produksi. Oleh karena itu, tidak ada aturan tentang departemen pendukung manakah yang pertama kali harus dialokasi. Contohnya, 1. Alokasi biaya departemen gedung dan taman. Rumusnya, alokasi biaya departemen gedung dan taman sama dengan jumlah lantai suatu departemen produksi dibagi luas lantai seluruh departemen produksi dikali biaya gedung dan taman. Yang kedua, alokasi biaya departemen personalia. Rumus alokasi biaya departemen personalia sama dengan jumlah karyawan suatu departemen produksi dibagi luas lantai seluruh departemen produksi kali biaya departemen personalia. Yang ketiga, alokasi biaya departemen administrasi pabrik. Rumus alokasi biaya departemen administrasi pabrik sama dengan jumlah karyawan suatu departemen produksi dibagi jumlah karyawan seluruh departemen produksi kali biaya departemen administrasi pabrik. Yang keempat, alokasi biaya departemen gedung. Rumus alokasi biaya departemen gedung sama dengan jumlah pemakaian bahan baku suatu departemen produksi dibagi jumlah pemakaian bahan baku seluruh departemen produksi kali biaya departemen gudang. B. Metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap mendistribusikan biaya-biaya departemen pendukung secara bertahap. Biaya departemen pendukung tidak langsung seluruhnya dialokasikan ke departemen produksi, tetapi terlebih dahulu dialokasikan kepada departemen lainnya sesuai dengan urutan pendistribusian yang telah ditetapkan bagi masing-masing departemen pendukung. Yang berikut analisis varian untuk biaya overhead pabrik per departemen. Apabila pada awal tahun buku seluruh departemen produksi dalam pabrik telah ditentukan tarif BOP, maka pembebanan BOP atas pekerjaan atau produk yang dihasilkan oleh departemen produksi selama tahun buku berjalan akan menggunakan tarif BOP untuk masing-masing departemen. Agar perbandingan antara BOP yang sesungguhnya terjadi untuk setiap departemen produksi dengan BOP dibebankan dan diperlukan prosedur langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menyusun ikhtisar dari jenis-jenis BOP yang sesungguhnya selama tahun buku berjalan untuk masing-masing departemen produksi dan departemen pendukung. Yang kedua, membuat daftar hasil penelitian pabrik mengenai data sesungguhnya yang berkaitan dengan basis distribusi atau lokasi BOP. Yang ketiga, mengalokasikan BOP tidak langsung yang sesungguhnya sesuai dengan data atau basis alokasi yang terdapat dalam daftar hasil penelitian pabrik. Yang keempat, mengalokasikan biaya-biaya departemen pendukung yang sesungguhnya kepada departemen produksi. Yang kelima,
membandingkan BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan untuk setiap departemen produksi dan menentukan besarnya BOP yang lebih kurang atau dibebankan ke departemen. Yang keenam, melakukan analisis varian atau BOP per departemen. C. Metode aljabar atau metode resiprokal. Meskipun metode alokasi bertahap sudah mempertimbangkan adanya kondisi bahwa departemen-departemen pendukung saling memberi dan menerima layanan satu sama yang lain, tetapi metode ini masih belum menunjukkan kondisi seperti saling memberi layanan secara utuh atau lengkap, karena setelah biaya dari suatu departemen pendukung telah selesai didistribusikan biaya, maka departemen ini tidak lagi akan menerima pendistribusian biaya dari departemen pendukung lainnya. Untuk mengatasi masalah di atas, maka metode aljabar dapat digunakan sebagai pengganti kedua metode yang telah diuraikan sebelumnya. Metode ini menggambarkan adanya arus penggunaan jasa timbal balik di antara masing-masing departemen pendukung. Demikian hasil video presentasi kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton.